Di materi kali ini saya akan share cara berburu cuan dengan kombinasi maut antara Bollinger Band dan RSI. Kita langsung saja plot indikatornya ya, dan karena dua indikator ini adalah indikator yang sudah sangat terkenal sekali ya teman-teman, jadi saya nggak perlu introduction yang terlalu panjang ya teman-teman. Dan ini adalah untuk contohnya adalah chart gold di time frame H1, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua instrumen dan di semua time frame ya teman-teman. Kita langsung aja plot kedua indikatornya ya. Pertama adalah Bollinger Band dulu ya teman-teman. Kita melihat di sini Bollinger Band, kita klik dulu ya. Kemudian RSI kita masukkan sekalian aja ya teman-teman. Relative Strength Index kita masukkan aja, jebret begini ya. Maka sudah tampak nih kedua indikatornya. Ini adalah chart gold di time frame H1, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua instrumen dan juga di semua time frame. Saya akan melakukan sedikit penyesuaian pada Bollinger Band-nya ya teman-teman. Jadi kita klik dua kali di indikator Bollinger Band-nya ini, maka kita akan masuk ke setting ya teman-teman. Kita akan ke style-nya dan saya akan meng-uncheck background-nya ya. Di sini sudah terlihat ya Bollinger Band-nya, dia sudah nggak ada background-nya lagi ya teman-teman. Akan tetapi ini preferensi pribadi saja. Kalau Anda mau background-nya tetap ada, saya kira itu terserah aja ya. Tapi saya nggak suka background-nya ya teman-teman. Saya uncheck background-nya, maka backgroundnya udah hilang. Dan untuk inputsnya saya biarin default aja ya, lengthnya 20, basis MA tab-nya SMA dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satupun yang saya ubah untuk settingannya saya biarkan default aja ya teman-teman. Lalu kita klik OK begini, maka ini adalah tampilan dari settingannya. Kemudian untuk RSI-nya juga saya biarkan itu default aja ya teman-teman. Jadi RSI lengthnya ini 14 dan tidak ada yang saya ubah ya teman-teman. Jadi untuk video ini memang tidak ada settingan yang saya ubah, kecuali untuk sedikit penampilan Bollinger Band-nya aja. Akan tetapi nanti kalau teman-teman mau eksperimen silakan aja ya. Jadi misalkan ya teman-teman, saya selain lengthnya ini 20 default gitu ya, saya juga kadang suka pakai yang lengthnya ini saya ubah menjadi 50 ya teman-teman. Jadi itu silakan aja, nanti teman-teman mau bereksperimen dengan length yang berbeda-beda, itu saya justru sangat rekomendasikan. Bollinger Band ini dia punya 3 garis ya teman-teman. Pertama, garis yang tengah ini adalah moving average-nya yang 20 tadi itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada lower band dan di atas ini adalah upper band-nya. Bollinger Band ini adalah sebuah tool untuk mengukur volatilitas ya teman-teman. Jadi salah satu asumsi yang digunakan itu adalah harga itu dia berkecenderungan untuk bergerak di antara lower band dan upper band-nya ini most of the time ya teman-teman. Jadi jarang banget harga itu dia keluar dari band-nya seperti ini atau seperti ini, itu jarang banget. Jadi most of the time harga itu dia bergerak di dalam band-nya ini ya, antara lower band dengan upper band-nya ini. Sedangkan RSI adalah sebuah indikator momentum yang punya range di atasnya itu 70, di bawahnya 30 ya teman-teman. Kalau di bawah 30 ini dianggap sebagai oversold dan di atas 70 ini dianggap sebagai overbought. Akan tetapi RSI ini punya paradoks ya teman-teman. Ketika dia bergerak di atas 70, maka itu bisa dianggap sebagai area overbought. Akan tetapi sekaligus itu menunjukkan justru momentum bullishnya itu memang sedang kuat-kuatnya. Sebaliknya ketika RSI jatuh di bawah 30, itu dianggap sebagai area oversold. Tapi paradoksnya adalah justru pada saat itulah harga itu momentum bearishnya juga sedang kuat-kuatnya. Sekarang kita langsung masuk ke teknik yang pertama untuk buy setup-nya ya teman-teman. Ada 3 langkah yang harus kita perhatikan. Langkah yang pertama adalah harga menyentuh atau break di bawah lower band daripada Bollinger Band-nya ini, which is dia kejadian di sini ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah RSI itu tidak masuk ke area oversold. Jadi RSI tidak boleh masuk ke area oversold seperti yang di sini ya teman-teman. RSI tidak masuk ke area oversold. Dan kemudian yang ketiga adalah muncul momentum candle
candle, bisa berupa engulfing, bullish Maribosu, ataupun bullish pin bar atau hammer ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat contoh yang di sini, ini syaratnya nggak terpenuhi ya teman-teman. Jadi harga memang break di bawah lower bandnya, akan tetapi tidak ada momentum candle, dan ini juga harga malah sudah masuk di area oversold-nya ya. Jadi di sini kita tidak ambil open posisi buy. Semua tiga kriteria ini terpenuhi di sini. Oleh karena itu pada next candle-nya ini kita melakukan open posisi buy ya teman-teman. Seperti ini open posisi buy-nya. Kita long di next candle-nya ini ya teman-teman. Nah, di next candle-nya ini kita melakukan open posisi buy, kita open di sini ya teman-teman. Lalu stop loss-nya kita letakkan jangan mepet-mepet ya. Nah, kita letakkan agak jauh ya teman-teman. Lalu untuk risk reward rasionya kita bikin minimal tuh 1:1, tapi di sini kita coba aja 1:2 untuk risk reward rasionya. Kita masuk ke teknik yang kedua untuk buy setup-nya ya teman-teman. Jadi ada 3 langkah juga yang perlu kita lakukan ya. Langkah pertama adalah harga menyentuh atau break di bawah lower band daripada Bollinger Band-nya, which is dia kejadian di sini ya teman-teman. Kedua, RSI masuk area oversold ya. Jadi di teknik yang kedua ini RSI justru harus masuk di area oversold, which is di bawah 30 seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga adalah harga harus membuat higher high ya. Di sini ya teman-teman kita melihat ini adalah previous high-nya, kemudian di sini harga membuat higher high, artinya dia break di bawah last swing high-nya ini ya teman-teman. Ini kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka di next candle-nya ini kita melakukan open posisi buy ya teman-teman. Kita long di opening daripada next candle-nya ini. Untuk stop loss-nya kita ambil agak di bawah ya teman-teman, kira-kira di sini, jangan mepet-mepet stop loss-nya. Kemudian untuk risk reward ratio-nya kita juga bikin 1:2 ya teman-teman. Kita bikin 1:2 di sini. Oke ya, seperti itu. Untuk sell setup-nya logikanya tinggal dibalik aja ya teman-teman. Jadi pertama harga menyentuh atau break di atas upper band, kemudian RSI masuk area overbought, dan juga harga membuat lower low. Demikian juga dengan teknik yang pertama tadi ya teman-teman. Untuk sell setup-nya itu logikanya tinggal dibalik aja. Seperti biasa, selalu uji coba terlebih dahulu metode yang Anda dapatkan dari channel YouTube saya ya teman-teman, sebelum Anda menggunakannya di akun real. Anda juga bisa bereksperimen sendiri ya teman-teman, entah Anda itu mengubah setupnya, entah Anda itu menambahkan tool-tool lain, tool-tool yang biasa Anda gunakan ya, kombinasinya itu Anda tambah lagi, atau bahkan mungkin ada yang Anda kurangi ya teman-teman. Saya kira itu Anda wajib bereksperimen sendiri. Jangan lupa subscribe, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman, ke grup-grup trading, dan juga ke media-media sosial Anda. Dan jangan lupa juga setiap hari mulai Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam saya ada live trading signal dan free mentoring di channel YouTube saya. Jadi datang ya, jangan tidak datang. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.